Setelah sampai di kaki gunung, mereka melihat seekor kerbau sedang merumput. Ini tentulah kerbau Danu yang dikatakan oleh Ki Banyu Biru. Dan tentunya pada rumput ini sudah dekat dengan istana raja. Jaka Tingkir mengambil segenggam tanah dari kantungnya dan mendekati kerbau tersebut. Kemudian dijejalkan tanah itu ke dalam mulutnya. Beberapa menit kemudian, kerbau itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Untuk menyimak kisah selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Pada abad ke-14 adalah masa peradaban Hindu di Indonesia, di mana kerajaan Majapahit berkuasa dengan masa kemasannya di bawah pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Madanya yang terkenal dengan sumpahnya tidak akan makan buah kelapa sampai seluruh Indonesia bersatu. Pada akhir abad ke-14, kerajaan Hindu mulai runtuh sejak Kesultanan Demak yang beragama Islam di utara Jawa. Musuhnya mulai bangkit di bawah rajanya Sultan Bintoro atau Raden Patah. Pada tahun 1527, Sultan Bintoro menyerang kerajaan Majapahit Hindu yang terakhir di Kediri. Keluarga kerajaan melarikan diri dari istana. Di antaranya adalah Kebo Kenanga, putra dari Raja Adayaningrat, raja terakhir Majapahit. Kebo Kenanga beserta keluarganya dan juga prajurit pengikutnya melarikan diri dan menetap di hutan Pengging di sebelah timur Gunung Merapi. Sebagai pengungsi, mereka bekerja keras membersihkan hutan dan mendirikan pemukiman baru bagi keluarga dan pengikutnya. Kebo Kenanga menukar agamanya menjadi Islam dan namanya menjadi Ki Ageng Pengging. Kemudian dia berteman dengan guru-guru agama Islam yang lainnya. Di antaranya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butu, dan Ki Ageng Ngerang. Akan tetapi kakaknya, Kebo Kanigara, menolak untuk memeluk agama Islam. Dia pergi masuk hutan dan menjadi pertapa. Setelah 2 tahun berdiam di Pengging, Ki Ageng Pengging mendapatkan seorang anak yang diberi nama Karebet. Dia lahir sewaktu ayahnya sedang menikmati pertunjukan wayang beber atau wayang karebet. Maka itulah namanya Karebet. Ki Ageng Pengging menjadi guru agama yang terkenal dan desanya menjadi makmur karena kepemimpinannya. Sementara itu Raja Demak, Sultan Bintoro tidak senang dengan kemakmuran Pengging. Pengging adalah daerah kekuasaanku. Mengapa pimpinan Pengging tidak pernah datang kepadaku dan membayar pajak? Sultan berkata kepada gurunya Sunan Kudus. Jadi apa menurut pemikiran Anda? Kata Sunan Kudus. Saya ingin Anda pergi ke Pengging dan katakan kepada Ki Pengging agar datang menghadap saya sekarang juga, kata Sultan. Sunan Kudus bersama 7 orang prajurit Demak bersenjata lengkap pergi ke Pengging guna menemui Ki Ageng Pengging. Dia bertemu dan berhadap muka dengan Ki Ageng Pengging. Setelah bercakap-cakap mengenai masalah-masalah yang ringan, sampailah kepada hal yang prinsipil. Jadi, mengapa saudara tidak pernah datang ke istana dan menghadap Baginda secara langsung? Kata Sunan Kudus. Saya mohon maaf, belum dapat datang sekarang, disebabkan banyak hal di Pengging yang harus diselesaikan. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada Baginda, kata Ki Ageng Pengging. Saya datang ke sini atas perintah Raja guna meminta kepada Anda datang ke istana guna menghadap Raja sekarang juga. Ini adalah perintah. Apakah kamu mengerti? Kata Sunan Kudus. Situasi menjadi semakin kritis. Sunan Kudus memegang hulu kerisnya. Demikian juga Ki Ageng Pengging. Nampaknya keduanya siap untuk bertarung. Beberapa waktu kemudian mereka saling menusukkan kerisnya.
Sunan Kudus lebih banyak menyerang dibanding Ki Ageng Tingkir. Setelah beberapa lama, tanpa Sunan Kudus berhasil mengatasi lawannya dan memberikan satu tusukan pada lengan atas Ki Pengging. Disebabkan keris Sunan Kudus mengandung racun warangan, maka Ki Ageng Pengging mati seketika. Ketujuh prajurit pengawalnya dengan gerak cepat membentuk pengawalan kepada Sunan Kudus. Kemudian mereka mundur perlahan-lahan dengan keris di tangannya masing-masing. Ki Pengging tidak mempunyai pengawal yang profesional. Yang ada adalah rakyatnya sebagai petani dan pemukim baru. Mereka melihat pemimpinnya mati ditusuk dan mereka siap membela guna menyerang pengacau dari Demak. Tanpa diperintahkan, mereka segera menyerang para pengacau dari Demak. Tapi karena prajurit Demak memang profesional dan berpengalaman, maka mereka kalah. Kemudian para pengacau Demak ini pulang kembali ke Demak. Rakyat di Pengging sangat bersedih dengan kematian pemimpinnya. 40 hari kemudian, istri Ki Ageng Pengging pun meninggal dunia disebabkan kesedihan yang mendalam. Mas Karebet tinggal sendirian sebagai yatim piatu. Teman-teman ayahnya sangat bersimpati dengan anak yatim yang malang ini, di antaranya Ki Ageng Tingkir. Beliau memutuskan mengangkat sebagai anak. Disebabkan Karebet tinggal di rumah besar Ki Ageng Tingkir, maka Mas Karebet lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Rumah Ki Ageng Tingkir letaknya di lain desa. Rumah ini besar karena Ki Ageng Tingkir terkenal kaya raya. Tidak beberapa lama kemudian, Ki Ageng Tingkir pun meninggal dunia. Jadilah Nyai Ki Ageng Tingkir janda. Suatu usia Jaka Tingkir genap 20 tahun, Nyai Tingkir mengirimnya ke Ki Ageng Sela untuk menjadi muridnya. Pada waktu itu tidak ada sekolah formal, yang ada hanyalah guru yang mengajarkan silat, seni bela diri tradisional, agama Islam, dan ilmu spiritualisme dan mistik. Ki Ageng Sela adalah guru yang terkenal sakti. Rumor yang mengatakan bahwa beliau pernah menangkap kilat dari langit yang akan menghantam Masjid Agung Demak. Oleh sebab itu masyarakat percaya bahwa dia mempunyai kekuatan supernatural. Ki Ageng Sela juga mempunyai keturunan Ningrat Majapahit karena beliau adalah anak dari Kidang Telangkas atau Jagatarub yang beristrikan seorang bidadari. Singkat cerita, Jaka Tingkir menghadap Ki Ageng Sela. Kemudian Ki Ageng Sela mengatakan, "Engkau dapat belajar dari saya tentang ilmu apapun. Selamat datang. Tetapi dengan satu syarat, Kisanak. Apakah kamu setuju?" Kata Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela mempunyai kekuatan supernatural. Oleh karenanya, dia dapat membaca keadaan masa depan. Demikian pula dengan masa depan dari Jaka Tingkir. Saya titipkan anak dan cucu saya kepadamu. Bawalah dia di dalam kesenangan maupun kesusahan. Jangan tinggalkan mereka, kata Ki Ageng Sela. Saya akan melaksanakan pesan guru semampu saya, Guru, kata Jaka Tingkir. Saya percaya kepadamu, Jaka Tingkir. Jika saya tidak salah melihat, maka kamu diramalkan nantinya akan mendapat karunia dari Tuhan yang berupa kedudukan yang baik di masyarakat. Oleh sebab itu, kamu harus selalu dekat dengan Tuhan dan menjalankan perintah-Nya.